Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri 11 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5A SD Negeri 11 Koba dengan materi indahnya saling menghargai. Kegiatan pembelajaran ini merupakan bagian dari uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Baik, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran agama Islam bersama Bapak, yaitu Bapak Muhammad Ramadhani. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan ketua dimulai. Dulu Ahmad Fakih, Akila Azhara, Arga Nopanda, Panitia Kadila, Gafa, Geta, Gilang, Hazara, Helisa, Kaisa, M. Nasir Nabil, M. Mukti, M. Rafa, Hailika, Naila, Naimar, Noviandi, Nur Desi, Safa. Baik, pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang materi indahnya saling menghargai, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar kalian
kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya pertama. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi contoh sikap saling menghargai dan sikap tidak saling menghargai. Terus selanjutnya, tujuan selanjutnya kalian dapat menerapkan ya nilai-nilai saling menghargai dalam interaksi sosial. Nah, baik, sebelum dimulai, Bapak akan ada pertanyaan dulu kepada kalian, ya. Coba kita tanya jawab dulu, ya. Bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap kalian jika kalian diejek oleh teman? Sakit-sakit, terus terus apa lagi? Sedih. Mungkin ada yang nangis, ya. Karena apa tadi diejek, ya. Itu. Terus apakah pendapat kita dengan orang lain itu harus sama? Tidak harus sama, karena pendapat kita dengan pendapat orang lain itu berbeda. Jadi banyak sekali kasus atau masalah yang ditemukan, ya, masalah yang ditemukan dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di kehidupan sekolah, ya. Ya, banyak sekali kasusnya. Misalkan banyak terjadi tidak saling menghargai pendapat sesama teman. Misalkan itu banyak terjadi. Misalkan ada teman kalian yang sedang mengeluarkan pendapat, kalian tidak mendengarkan. Atau sering terjadi konflik. Ya, banyak sekali konflik, banyak sekali terjadi perkelahian. Ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke materi inti, yaitu tentang indahnya saling menghargai tadi. Baik, Bapak akan putar video di YouTube. Ya, mau nonton tidak? Mau, ya. Jadi silakan simak dengan seksama, ya. Oke, baik. Baik, seru tidak video tadi? Seru. Oke. Ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil dari cuplikan video tadi? Ada. Nah, tadi ada 4 hewan, ya. Ada 2 hewan yang besar dan 2 hewan yang kecil. 2 hewan yang besar tadi mereka awalnya ingin menyeberang apa tadi? Jembatan. Tapi apa yang terjadi? Keduanya tidak mau mengalah dan tidak mau saling menghargai. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak mau mengalah, akhirnya jatuh. Sama-sama rugi, sama-sama hancur, ya. Nah, lalu sebaliknya ada 2 hewan kecil tadi datang ingin sama-sama melewati jembatan. Tapi mereka saling menghargai tak? Menghargai. Akhirnya mereka saling menghargai. Cari cara gimana agar mereka berdua bisa saling menyeberang dengan hati-hati dan lancar tanpa jatuh. Dan akhirnya mereka apa tadi? Memutuskan untuk saling menghargai, ya, saling gantian jalannya, dan akhirnya apa? Jatuh tak mereka? Tidak. Dan akhirnya mereka bisa menyeberangi jembatan dengan selamat. Beda dengan
Hewan-hewan yang besar yang awal tadi, mereka tidak mau mengalah, akhirnya jatuh dan tidak selamat. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Jadi intinya kita dalam kondisi apapun harus memiliki sikap saling menghargai. Ya, jangan sampai kita punya rasa rasa paling benar, kita yang paling benar, pendapat kita yang paling benar, itu tidak boleh, ya. Baik, Bapak akan menampilkan slide, ya, materi tentang sikap saling menghargai. Agar kita bisa lebih semangat, coba Bapak ingin kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Indahnya saling menghargai. Yang pertama, pengertian saling menghargai. Saling menghargai berarti apa itu? Memahami, menghormati dan menghargai perbedaan serta keunikan setiap orang. Ya, terus sikap saling menghargai ini, ya, ada yang namanya menerima perbedaan. Ya, apa perbedaannya? Menghormati dan menerima perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Jadi perbedaan di antara kita, khususnya yang ada di Indonesia ini banyak, ya. Ada perbedaan agama. Agama di Indonesia ada berapa? Ada apa aja? Agama Islam, terus Kristen, terus Hindu, Buddha, Katolik, ya itu. Tapi walaupun agama kita berbeda, maka kita harus tetap saling menghargai. Terus suku di Indonesia apa aja contohnya? Macam-macam, ya. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku Bugis, suku apa lagi? Suku Papua, macam-macam. Nah, masing-masing suku tersebut bahasanya sama enggak? Tidak, bahasanya berbeda. Nah, jadi kita harus memiliki sikap saling menghargai, jangan saling menghina, seperti itu. Ya, budaya juga beda. Ya, masing-masing suku punya adat istiadat dan budaya yang berbeda. Nah, terus menghormati pendapat. Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Ya, jadi kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan orang lain, kita harus saling menghargai. Misalkan contohnya, kalian ingin, kata ibunya, kata wali kelas kalian, kita akan mengadakan ngecat kelas. Nah, kira-kira warna apa yang mau dipakai? Pink. Ada yang warna pink. Terus ada yang warna biru. Terus warna apa lagi? Hijau, ya. Nah, merah. Nah, kira-kira semua warna tersebut bisa tidak dipakai? Tidak, harus ada satu yang dipakai. Masa semua warna-warni dicampur warnanya? Jadi harus ada satu pendapat yang diambil melalui musyawarah. Dihitung siapa yang warnanya yang paling banyak. Misalkan warna pink, ada berapa orang? Misalkan warna pink yang maunya ada 10, misalkan. Warna merah cuma 3, warna biru cuma 7. Nah, diambil warna yang paling banyak. Warna yang paling banyak itulah yang diambil. Akhirnya dicat warna pink tadi. Nah, jadi warna yang dipilih tadi, yang mau warna lain, jangan kecewa, jangan marah, ya. Jadi kita harus menghargai keputusan dan pendapat yang sudah dipilih tadi. Itu, ya. Oke, lanjut. Ya, menghargai keberagaman selanjutnya. Melihat keragaman sebagai
sebuah kekayaan dan keindahan. Jadi keberagaman itu jangan dilihat sebagai suatu hal yang tidak bagus ya. Nah, tetapi dilihat sebagai sebuah kekayaan dan keindahan. Selanjutnya, nah, dalil atau ayat yang menjelaskan tentang saling menghargai ini ada macam-macam ya. Ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Ayat ini menekankan agar umat Islam saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terus dalam surah An-Nisa ayat 135 juga dijelaskan ya. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Terus ada juga hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, hadis yang mengajarkan tentang pentingnya saling membantu dan berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya, manfaat saling menghargai. Nah, ini. Ya, jadi saling menghargai itu punya manfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Saling menghargai memiliki banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Apa aja? Yang pertama, membangun hubungan apa? Yang pertama itu membangun hubungan harmonis, yaitu menciptakan hubungan yang positif dan damai di antara sesama. Terus yang kedua, meningkatkan rasa toleransi, ya, menemukan sikap saling pengertian dan menghormati perbedaan. Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan kondusif, ya. Nah nih, contoh perilaku saling menghargai. Nah, contoh perilaku saling menghargai dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa aja? Yang pertama, menyapa dan bersenyum kepada teman. Terus apa lagi? Mendengarkan pendapat teman dengan sabar. Terus apa lagi? Iya, tidak mengejek teman yang berbeda. Jadi, saling menghargai merupakan sikap mulia yang dapat membangun hubungan yang harmonis. Ya, ada yang namanya dapat membangun cinta kasih. Ya. Terus apa lagi? Dapat menciptakan kedamaian. Terus apa lagi? Dapat meningkatkan persatuan. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Coba sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, coba Bapak ingin lihat semangatnya dulu ya. Biasanya kan kalau anak-anak ini anak-anak yang luar biasa. Benar tidak? Benar. Coba tepuk anak penyak kita. Ya. Tuh. Tepuk anak penyak. Sampaikan nanti ya. Nah, ini tugasnya ya. Bagaimana cara atau contoh menghargai pendapat? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita jika ada teman yang berbeda
agama. Paham? Coba didiskusikan sama-sama ya. Nah, apa? Ya. Ada teman yang mencatat, ada teman yang meluangkan pikirannya. Bisa dipahami? Yuk. Yuk. Ya. Nama kelompoknya sudah ditulis belum? Kelompok berapa? Ini kelompok 4 ya. Kalau ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Nah, baik, nanti ketika akan presentasi satu orang nanti gini ya. Yang pertama sebutkan salam dulu. Assalamualaikum. Terus perkenalkan kami dari kelompok berapa. Terus sebut nama-nama anggota kelompoknya dan sebutkan hasil dari diskusi kalian ya. Coba kelompok 1 silakan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Namanya siapa? Nah, terus kuat-kuat suaranya. 1. Bagaimana cara atau contoh menghargai pendapat, tidak menghina atau memutus pendapat orang lain. 2. Bagaimana sikap kita jika teman yang berbeda agama, budaya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terus selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2. Namanya siapa? Nama kami Bilang Ega Agandi Mukti. Nah, terus silakan dijelaskan hasil diskusinya. Bagaimana cara atau contoh menghargai pendapat? Nah, 2. Bagaimana sikap kita jika ada teman yang berbeda agama? nah, terus yang bagaimana cara atau contoh menghargai pendapat apa? Tidak mengejek pendapat orang lain. Ya, tidak mengejek pendapat orang lain. Terus 2. bagaimana sikap kita jika ada teman yang berbeda agama? Menghargai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Terus silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada sering terjadi perbedaan pendapat, ya sering terjadi perkelahian. Nah itu semua kenapa? Karena tidak adanya rasa saling menghargai. Ya seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa sikap saling menghargai ini ya ditujukan terhadap keragaman yang ada di sekitar kita. Apa saja keragamannya itu? Gotong royong. Bukan, keragaman itu maksudnya perbedaan. Perbedaan apa? Coba. Perbedaan suku. Selain perbedaan suku, ada yang namanya perbedaan agama. Terus ada lagi perbedaan yang ada di sekitar kita lagi. Perbedaan apa tadi yang kita bahas tadi? Perbedaan pendapat. Jadi sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berakhlak, maka kita juga harus memiliki sikap saling menghargai. Ya, kita boleh pintar, harus pintar, tapi juga harus berakhlak. Sikap apa tadi? Contoh sikap terpuji yang bisa kalian ambil dari pembelajaran tadi. Sikap apa? Sikap paling intinya. Hah? Paling apa tadi? Saling menghargai. Menghargai apa tadi? Perbedaan. Perbedaannya perbedaan apa tadi? Suku. Terus ada agama. Terus yang terakhir. Ya, terus yang terakhir pendapat. Kalau kita saling menghargai, ya tidak akan adanya timbul perpecahan atau perkelahian. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat ya, selalu semangat belajarnya, rajin belajar di rumah, dan jangan lupa apa? Jangan lupa sholat, karena itu yang paling penting. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri